Welcome back to Neutrality Studies, and today Selamat we are datang joined kembali by di two Studi wonderful Netralitas. Indian Hari ini kita colleagues, ditemani oleh dua rekan luar biasa dari India. Bersama saya ada Profesor Anuradha Chenoy, mantan dekan Sekolah Studi Internasional di Universitas Jawaharlal Nehru, dan Kanika Rakha, asisten profesor di Sekolah Kebijakan Publik Kautilya. Anu, Kanika, selamat datang. Anu, Kanika, welcome. Hai Pascal, senang bisa berada di sini. Terima kasih saya Niking Sikhya. Glad to have you both online, and Anu, sorry for Senang sekali bisa berbincang dengan kalian berdua secara daring. Dan Anu, maaf karena saya selalu salah menyebut nama universitasmu. Sulit sekali untuk diucapkan. Tapi mari kita langsung masuk ke topik, yaitu India pada tahun 2026. Apa yang kita lihat sekarang, kami merekam ini pada hari Kamis 22 Januari, adalah banyak hal yang sedang terjadi di Davos, Swiss, di negara asal saya. Dan tampaknya para elit barat mulai meninggalkan sandiwara besar tentang, oh, ini adalah tatanan internasional berbasis aturan dan semua orang setara. Kita telah melihat Perdana Menteri Kanada secara terbuka mengatakan, mari kita hentikan sandiwara ini. Kita semua tahu ini adalah bentuk hegemoni Amerika Serikat. Dan tampaknya negara-negara Eropa siap mengakhirinya. Namun, India dan negara-negara BRICS telah bekerja dan telah mengatakan selama bertahun-tahun bahwa sistem ini tidak bisa terus berlanjut. Anu, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Anu, what are your thoughts about this? Two things, Pascal. Firstly, I think, Dua hal, Pascal. Pertama, menurut saya, ledakan emosi di Davos dari Carney dan yang lainnya, terutama disebabkan oleh Greenland dan kebijakan Trump, bukan hanya terhadap belahan barat, tetapi juga belahan barat laut. Mereka tidak bereaksi terhadap Venezuela, mereka bereaksi terhadap Greenland dan Davos. Kanada dan secara khusus, misalnya Macron, bahkan mengatakan dalam cuitannya langsung kepada Trump, bahwa kami mendukung Anda dalam hal Iran dan Venezuela, tetapi mengapa Greenland? Biarkan itu saja. Jadi kesinambungan kolonial dan neokolonial tampak cukup jelas bagi saya sejauh menyangkut Davos. Dan media di sekitar Trump juga mengatakan bahwa dia pergi ke sana untuk mengumpulkan beberapa miliar lagi. Negara-negara BRICS dalam isu-isu ini telah mengatakan hal yang sama selama bertahun-tahun. Dan itulah alasan mereka dibentuk, karena mereka tidak memiliki suara dan ingin menjalin hubungan dengan Barat. Mereka tidak menentang Barat, tetapi mereka ingin membawa negara-negara selatan global bersama mereka, terutama pada saat politik imperial semacam ini menjadi begitu terang-terangan di bawah Trump. Sebelumnya, hal itu memiliki kedok yang berbeda, demokrasi dan sebagainya. Pada saat yang sama, BRICS sedang menghadapi ancaman karena Trump telah berusaha dengan sangat sistematis menyerang semuanya. Kita bisa melihat jenis konfrontasi yang terjadi secara individual dengan negara-negara BRICS, bukan secara kolektif tentu saja, karena ini bukan jenis kolektif seperti itu. Ini lebih berkaitan dengan perdagangan, ekonomi, dan keuangan. Namun, Rusia, Tiongkok, dan Iran adalah tiga negara BRICS terkemuka. Brasil sudah berada di bawah tekanan dan Trump telah mengatakan bahwa ia akan memberlakukan tarif 10% pada negara manapun yang memiliki hubungan dengan BRICS. Hamiwatis hot yang over BRICS terus melanjutkan tetenan eigen perin ani BRICS top. Saya rasa mereka menggunakan semacam slogan Tiongkok yang berbunyi tingkatkan kemampuanmu dan tunggu waktu yang tepat. Jadi baru 1 atau 2 hari yang lalu, ini merupakan sebuah proses pemerintah India dan Bank Sentral yang kita kenal sebagai Reserve Bank of India, sebenarnya mengusulkan kepada Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri agar pertukaran mata uang digital antar negara BRICS dimasukkan ke dalam agenda pertemuan BRICS tahun ini, di mana India menjadi ketuanya. Nah, itu merupakan langkah yang sangat besar karena sistemnya tidak akan seperti SWIFT, tetapi akan mempermudah kesepakatan pertukaran mata uang dan perdagangan antar negara BRICS, serta membuat segalanya lebih mudah. Usulan ini baru diajukan di Rio tahun lalu, dan tidak ada yang menyangka Bank Sentral India akan menindaklanjutinya secepat itu.
Dan jika mereka mengatakan bahwa mereka ingin hal itu dimasukkan dalam agenda, itu berarti India telah menyetujuinya. Sementara dalam hal-hal lain, India bergerak agak lambat dan ada banyak tekanan dari Amerika Serikat terhadap India untuk memperlambat langkahnya dalam BRICS. Itulah sebabnya, seperti yang Anda tahu, masalah tarif belum terselesaikan, bahkan justru meningkat. Jadi Anda bisa melihat bahwa BRICS akan terus merespons Amerika Serikat. Mereka dikirim pada terai keberat bagi boleh pandibulurkai sebentuk kerjasama plurilateral apapun seperti ini. Mereka pakai beraliansi. Mereka hanyalah forum yang berfokus pada dasar material dari multipolaritas. I see. Kanika, like Saya mengerti. Kanika, kita telah melihat banyak serangan terhadap BRICS belakangan ini, bukan? Donald Trump secara terang-terangan mengatakan bahwa ia tidak ingin negara-negara bekerja sama dalam format tersebut. Dan, kamu tahu, terutama dengan Brasil, ia tampaknya berpikir bahwa belahan bumi selatan adalah milik Amerika Serikat. Ia sebenarnya telah membuat banyak musuh, termasuk di India. Cukup luar biasa bagaimana ia berhasil merusak hubungan itu. Exemplates recent before. What is your assessment of this? Jadi mungkin saya juga akan menanggapi apa yang dikatakan Profesor Chinoy sebelumnya. Jika kita melihat bagaimana Donald Trump telah bisa dibilang merusak hubungan dengan India, itu sebenarnya sangat mengejutkan. Salah satu hal yang menonjol adalah ketika Jeffrey Sachs baru-baru ini memberikan komentar di PBB tentang bagaimana perilaku Trump dan apa yang dia lakukan salah. Komentar itu mendapat begitu banyak perhatian di media India dan di kalangan strategis India, sehingga semua orang ingin tahu lebih banyak tentang dari mana pandangan ini berasal dan bagaimana orang Amerika memikirkannya. Karena jika kita melihat kebijakan luar negeri India sebelumnya, gagasan bahwa aliansi dengan Amerika Serikat bahkan biji kemungkinan to use sesuai sangkyamen. Fakta bahwa komunitas strategis India melangkah lebih jauh dan membentuk kemitraan strategis. Ada banyak perubahan yang harus terjadi di dalam komunitas strategis India, dalam cara India bekerja sama dengan Amerika Serikat, karena adanya ketidakpercayaan yang berasal dari hubungan kedua negara selama Perang Dingin. Jadi melampaui hambatan itu merupakan langkah besar bagi India. Dan bagi AS kemudian merusak hubungan tersebut, setelah India melampaui hambatan itu adalah sesuatu yang juga tidak terasa nyaman bagi India. Saya tidak yakin bagaimana hal itu dirasakan di Amerika Serikat saat ini, tetapi jelas tidak nyaman bagi India. Dan untuk menanggapi sesuatu yang disebutkan oleh Profesor Chinoy tentang BRICS, dan bagaimana negara-negara selatan global memandang komentar Perdana Menteri Kanada. Saya merasa bahwa ada rasa persatuan yang mulai muncul. Karena ketika kita melihat Global South secara keseluruhan, seluruh percakapan tentangnya, bagaimana narasinya mulai terbentuk, banyak kalangan strategis merasa bahwa Global South tidak benar-benar memiliki agenda yang terpadu. Dan itu adalah salah satu kelemahannya jika kita melihat bagaimana J2 berperilaku dan berinteraksi dengan dunia. Namun perlahan tapi pasti, kita bisa melihat munculnya rasa persatuan dalam hal apa yang mereka inginkan dari dunia. Dan itu juga banyak mengubah cara mereka berinteraksi, bukan? Karena sebelumnya, negara-negara di Global South selalu berada di posisi penerima bantuan, penerima berbagai struktur kelembagaan. Tetapi sekarang, jika mereka mulai mendefinisikan struktur kelembagaan tersebut, maka perubahan mulai terjadi secara bertahap, dan mereka pun mulai bersatu dalam satu arah. Hey, jeda singkat karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi, mohon pertimbangkan untuk berlangganan, tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack. Alamatnya pascalotas.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Sekarang, kembali ke video.
Maksud saya, salah satu masalah utama adalah banyak infrastruktur global yang masih bersifat barat. Itulah sebabnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa begitu mudah mendominasi sistem-sistem ini, termasuk tentu saja infrastruktur investasi internasional. Di satu sisi, negara-negara BRICS telah menyatakan bahwa mereka ingin membangun alternatif terhadap hal ini. Di sisi lain, mereka juga menegaskan bahwa mereka ingin melawan sistem yang sudah ada, bukan tentang menghancurkannya. Namun tampaknya, Amerika Serikat memiliki pendekatan seperti bola perusak. Namun yang tiket semakin helefolis guys sekarang untuk berkontribusi ke Indonesia baru ini, mungkin di luar sistem pembayaran. Maybe over and beyond the payment system. Baik, begini. Pertama-tama, tentu saja bahwa Global South tidak terkoordinasi. Mereka tidak memiliki pusat komando. Kawasan ini tidak pernah bersifat hegemonik. Tidak ada satupun negara di Global South yang pernah menjadi kekuatan hegemonik. Ada kekuatan regional ya, tetapi tetap berada dalam hierarki hegemoni Barat. Jadi paling jauh yang mereka miliki adalah gerakan non-blok, di mana mereka bertemu sekali setahun atau setiap 2 tahun. Dan jika ada pertemuan puncak, sifatnya sangat deklaratif, tetapi memberikan petunjuk tentang bagaimana negara-negara ini bergerak. Dari sinilah BRICS muncul. Dalam hal kelembagaan ya, mereka memiliki bank pembangunan baru atau yang disebut juga bank infrastruktur BRICS. Dan karena mereka bertemu sekali setiap tahun, setiap negara yang memegang presidensi menyelenggarakan hampir 100 pertemuan yang sangat beragam. BRICS Global, BRICS Youth, BRICS Women, BRICS Businessmen. Ini bukan lembaga tetap, tetapi telah terbentuk menjadi jaringan yang bertemu, berkoordinasi, dan mengembangkan strategi. Itulah sebabnya, tahun lalu ketika India memegang presidensi G20, mereka mengusulkan agar Uni Afrika menjadi bagian dari G20 setidaknya menghadiri pertemuan BRICS. Jadi mereka sadar bahwa mereka harus melibatkan negara-negara selatan global. Mengenai hal-hal lainnya, BRICS tidak berniat untuk mengecualikan Barat. Ini bukan anti-Barat, melainkan non-Barat. Mereka menghormati dan ingin, ya, semuanya begitu, bahkan ketika ada konfrontasi dengan Tiongkok. Dan saya pikir hal itu muncul dalam banyak percakapan Anda tentang studi netralitas. Sudut pandang Tiongkok adalah bahwa mereka ingin berinteraksi dengan AS dan Barat dalam posisi yang setara. Yang mereka inginkan adalah martabat, kesetaraan dan inklusi, serta yang sangat penting, multipolaritas. Dunia tanpa hegemoni. Itu saja. Semuanya sejalan dengan, Anda tahu, piagam PBB. Jadi lembaga yang mereka andalkan adalah piagam PBB dan badan-badannya yang beberapa hari lalu ditarik keluar oleh Trump sendiri, lebih dari 60 di antaranya. Namun bagi BRICS, bagi Global South, PBB adalah organisasi utama. Mereka masih bergantung padanya, karena bagi yang lemah itu tetap merupakan lembaga terbaik. Jadi mengapa menciptakan lembaga alternatif? Dewan Perdamaian Trump misalnya, yang menurut saya sudah Anda analisis dengan sangat baik, sebenarnya adalah skema Ponzi. Itu bukan alternatif bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan saya setuju dengan hal itu. Tapi ini adalah sesuatu yang ingin Trump kuasai dan kendalikan. Dan ini bukan hanya tentang Dewan atau rencana perdamaian Gaza, ini tentang setiap konflik. Artinya, negara-negara di dalamnya mungkin, Anda tahu, ikut campur atau menjadi tempat Trump menyalurkan pendapatnya tentang Sudan, Somalia, atau dimanapun. Jadi, BRICS sedang memperhatikan hal itu. So BRICS is looking at that. Just today I saw that India Baru hari ini saya melihat bahwa India memang memiliki masalah terkait bergabung dengan hal itu, meskipun Pakistan, UAE, dan Netanyahu semuanya telah bergabung dengan Dewan Perdamaian, dan mungkin mereka akan mengembalikan $1 miliar, itu saya tidak tahu. Jadi saya berharap India tidak bergabung dan tetap berpegang pada prinsip otonomi strategisnya. Saya pikir inilah prinsip-prinsip atau kerangka konseptual dari gerakan BRICS.
Meskipun terkadang mereka saling bertentangan atau memiliki masalah masing-masing, mereka menavigasi jalan mereka melalui medan internasional yang sangat tidak stabil ini dengan konsep multipolaritas, otonomi strategis, penentangan terhadap sanksi sepihak, kebebasan dalam menentukan pilihan, dan harapan bahwa pihak lain akan bergabung dengan mereka dalam hal ini. Others will join them in this. Yeah, and it's sometimes forgotten that BRICS among Ya, themselves dan kadang orang lupa bahwa BRICS di antara mereka sendiri sudah bersifat multipolar, bukan? Mereka memang sudah bekerja seperti itu, sama seperti ASEAN yang beroperasi dengan cara yang sangat bukan eklektik, tapi saling terhubung satu sama lain. Itu tidak hierarkis, tidak seperti struktur barat pada umumnya. Dan satu komentar saja, fakta bahwa Rusia mengatakan mereka ingin bergabung, maksud saya, dia bilang mereka ingin bergabung dengan aset beku senilai $1 miliar. Itu hampir seperti Putin sedang mengejek mereka, membalas ejekan Donald Trump. and trolling back Donald Trump. It's just like they're being very clever on each other. You can see. Rasanya mereka sedang sangat cerdik satu sama lain. Kamu bisa melihat itu. Tapi Kanika, mari kita lanjutkan. Kamu tahu, kamu pernah hadir di salah satu konferensi saya 5 tahun lalu, dan saya ingat kamu memang sedang menulis. Saya masih punya presentasimu di suatu tempat di sini. Kamu memberikan presentasi tentang gerakan non-blok dan NPT. Jadi kamu sudah cukup banyak mempelajari gerakan non-blok dan peran India di dalamnya. Bisakah kamu mungkin menghubungkan sedikit India, gerak non-blok, dan BRICS masa kini? Berdisruptor kemkues. BRICS from what you know. Selain itu, saya juga akan menambahkan sedikit tanggapan saya terhadap Profesor Chinoy di sini. Ketika kita melihat gerakan non-blok GNB saat ini, saya tidak yakin apakah saya bisa mengatakan bahwa gerakan itu masih benar-benar ada. Maksud saya, relevansinya kira-kira sama dengan Traktat Non-Proliferasi Nuklir pada saat ini. Sebagai sebuah perjanjian, memang ada pertemuan, orang datang ke pertemuan itu, tetapi seberapa banyak hasil nyata yang muncul dari GNB atau NPT saat ini masih bisa diperdebatkan. Tidak banyak hal yang memberikan kredibilitas dalam hal bagaimana keduanya dapat mendorong percakapan antar negara ke depan. Ketika kita melihat BRICS, sementara Profesor Chinoy menulis dan menyoroti bahwa negara-negara BRICS sedang bersatu, bekerja pada bank pembangunan baru, dan meninjau mata uang digital, insteng oldek u en gravesning thevristink, besudetlein BRICS sendir, bernyamker. A lot of issues as well. And I'm primarily referring to India and China in this case. Dan saya terutama merujuk pada India dan Tiongkok dalam hal ini. Tetapi ada banyak negara lain yang ikut bergabung. BRICS berhati-hati dalam memilih negara-negara yang akan dimasukkan ke dalam BRICS Plus yang sedang mereka kembangkan. Misalnya, Argentina telah berusaha untuk bergabung tetapi belum berhasil, begitu pula Pakistan. Jadi mereka memperhatikan negara-negara BRICS asli dan persyaratannya seiring perkembangan BRICS Plus. Kenyataannya juga, di dalam BRICS sendiri, masih ada banyak yang belum terselesaikan. Jadi ketika Anda membandingkan misalnya ASEAN dan BRICS, saya rasa itu bukan perbandingan yang tepat. Karena ketika ASEAN terbentuk, mereka sangat sadar untuk tidak membiarkan masalah bilateral atau sengketa teritorial masuk ke dalam ASEAN dengan cara apapun. Namun, ASEAN jelas kini juga sedang goyah karena hal itu, sebab tidak mudah bekerja sama dengan Myanmar. ASEAN bahkan tidak mampu menanggapi isu Thailand Kamboja dan bersikap netral dalam hal apapun. Jadi ini menjadi masalah jangka panjang juga bagi BRICS dalam hal bagaimana mereka dapat bekerja sama. Salah satu keunggulan yang dimiliki J2 hingga tahun lalu adalah bahwa di dalam kelompok itu tidak ada kebingungan, tidak ada perebutan ruang atau kedaulatan. Semua anggota G2 atau yang kita sebut sebagai Global North pada dasarnya sejalan dalam cara mereka memandang dunia. Namun Global South sebelumnya tidak terlalu sejalan. Itulah sebabnya, ketika melihat keterlibatan dengan Barat, hal itu tidak pernah merupakan gagasan anti-Barat, seperti yang kita bahas. Ini bukan konsep anti-Barat. Anda justru ingin terlibat dengan Barat sebanyak mungkin. Di dalam Global South dan BRICS terspending is amasits isu yang dapat membuatkan masalah dalam kengas danjing. Anu, menurutmu bagaimana perkembangan situasinya? Maksudku, terutama pada titik perdebatan itu, seperti yang dikatakan Kanika.
Well, look, firstly, I have different. Baik, begini, pertama-tama saya memiliki paradigma yang berbeda. Saya percaya bahwa seringkali GNB, Gerakan Non-Blok, yang menentukan arah. Pertemuan itu diadakan di Kampala tahun lalu dan akan diadakan lagi tahun ini. Apa yang mereka lakukan adalah menyatakan secara terbuka hal-hal yang banyak negara enggan katakan karena takut terhadap Amerika Serikat. Jadi misalnya dalam kasus Venezuela dan intervensi tersebut, India tidak membuat pernyataan tegas yang mengutuk pelanggaran hukum internasional. Mereka hanya mengatakan bahwa situasinya sedang berkembang, dan kita harus melihat bagaimana perkembangannya. Namun GNB menyatakan bahwa ini adalah tindakan perang, dan mereka menyatakannya secara kolektif sebagai kelompok yang terdiri dari 120 negara selatan global. Jadi, negara-negara di selatan ini memang memiliki kelemahan mereka sendiri. So these countries of the South, they have their weaknesses. Many of them are in delicate conversation with. Banyak dari mereka sedang melakukan pembicaraan sensitif dengan Amerika Serikat mengenai tarif. Jadi mereka selalu berhati-hati. Namun NAM bisa mengatakannya. Dan di bawah naungan NAM mereka membuat pernyataan-pernyataan ini. Itu yang pertama. Kedua, saya percaya NAM itu bukan aliansi militer atau jenis aliansi apapun. NAM memberikan arah dan norma. Dan Kanika benar, tampaknya NAM memiliki relevansi yang sangat kecil. Tetapi bagi saya, baik itu ASEAN, BRICS, Uni Afrika, atau CELAC di Amerika Latin, mereka berdiri di atas fondasi yang dibangun NAM, dalam arti bahwa mereka bersifat demokratis. Jadi ada masalah dalam hubungan bilateral mereka dan terkadang bahkan perang antara negara-negara anggota NAM, India, dan Pakistan. Nah misalnya, Pakistan not a member, but India and Pakistan or whatever. But at the same time, if you see the ASEAN. Namun pada saat yang sama, jika Anda melihat prinsip-prinsip ASEAN atau kebijakan luar negeri Vietnam dengan 4 tidaknya, atau apa yang dikatakan oleh banyak negara di Asia Tenggara, Asia atau Afrika, Anda dapat melihat bahwa akarnya kembali pada apa yang telah disampaikan oleh Gerakan Non-Blok selama bertahun-tahun, sejak tahun 1960-an, dalam pernyataan resmi mereka hingga sekarang. Fokus utama mereka adalah bahwa mereka tidak ingin menjadi bagian dari aliansi militer. Mereka tidak ingin menjadi bagian dari blok-blok yang bersifat konfrontatif. Mereka ingin berfokus pada pembangunan, pada hubungan timbal balik. Mereka menginginkan sistem internasional yang terintegrasi. Mereka ingin sejalan dengan piagam PBB. Jadi kata-kata itu adalah gagasan yang kemudian membentuk perilaku. Maksud saya begitulah cara saya memahaminya. I mean, that is how I see it. So I'm not writing off NAM. Jadi saya tidak menyepelekan GNB. Saya melihatnya sebagai sesuatu yang bertukar gagasan dalam kerangka konseptual dan kemudian membentuk, baik itu organisasi regional, saya bisa menarik kesamaan antara apa yang dikatakan GNB dan apa yang dikatakan misalnya Organisasi Kerjasama Shanghai, atau apa yang dikatakan Uni Afrika jika kita melihat dokumennya, atau apa yang terjadi di G20 di Afrika Selatan dan apa yang dikatakan Ramaphosa selama pertemuan itu, serta mengapa AS memboikotnya. Jadi mereka berada dalam semacam konfrontasi lembut dengan Barat tanpa bersikap anti-Barat. Seperti yang dikatakan Kanika, sebenarnya mereka sangat pro-Barat, tetapi mereka ingin memperoleh keuntungan dari semua persaingan konfrontatif ini, dan entah bagaimana mendapatkan manfaat darinya, serta bekerja di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak melepaskannya. Saya rasa ini cukup menarik sebenarnya bahwa kita memiliki organisasi internasional yang dibentuk untuk memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat nyata. Seperti NATO, jelas bukan? Mereka bisa pergi dan mengebom sesuatu. Itu adalah kekuasaan tertinggi. Tapi kemudian kita juga memiliki lembaga-lembaga lain yang dibangun dengan cara yang berbeda. Anda tahu, Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk sedemikian rupa, sehingga tidak dapat digunakan melawan kekuatan besar manapun, dengan 5 negara pemegang hak veto dan kepentingan inti mereka. Gerakan Non-Blok dibentuk sedemikian rupa, sehingga berfungsi hanya sebagai kerangka kerja. Saya pernah berdiskusi dengan seorang mantan Menteri Luar Negeri Malta dari tahun 1970-an, Alexander Trigona, dan dia mengatakan kepada saya bahwa orang yang menentang dan membuat gerakan non-blok tidak bisa memiliki markas besar, dengan sekretaris jenderal dan sebagainya, adalah Tito.
Tito opposed it because he had said if we do a headquarter. Tito menentangnya karena dia berkata, jika kita mendirikan markas dan lembaga formal, Soviet akan mengambil alihnya. Dia khawatir Soviet benar-benar akan campur tangan di dalamnya. Jadi mereka sengaja membuatnya tetap samar. Dan dalam arti tertentu, BRICS tampaknya untuk saat ini mengikuti jejak itu. Organisasi Kerjasama Shanghai tentu saja memiliki markas dan struktur yang jelas. Namun BRICS masih berada dalam situasi di mana mereka melakukan koordinasi, bukan integrasi. Bukan begitu. Kanika, lalu Anu, menurut kalian bagaimana? Apakah kita akan melihat negara barat pertama yang mencoba bergabung dengan gerakan itu suatu saat nanti? Mamti. Atau kita masih jauh dari hal itu? That movement, or are we still far away from that? Jadi memang suturakan step the review stes 6 vlog. Sorry, I meant. Maaf, maksud saya BRICS. Gerakan non-blok memiliki 2 atau 3 negara barat, bukan? Malta dan saya tak yakin. Apakah Irlandia juga termasuk? Saya tidak yakin sih. I'm not sure though. This Tidak. Rematlu Siprusmas in New Earth Grow. Ya, Siprus memang begitu. Yeah. But maybe Kanika, do you think that? Tapi mungkin, Kanika, menurutmu apakah sekarang ada insentif bagi BRICS atau bagi negara-negara barat untuk mencoba mendekati BRICS? Karena seperti yang kamu katakan, ini adalah pertama kalinya negara-negara barat memiliki perbedaan pendapat serius tentang siapa yang mendapatkan wilayah itu, Greenland. Itu seperti itu cukup. Mungkin itu Islandia, kita tidak tahu. Ausahananan, Donald Trump pernah membuat kesalahan antara Islandia dan Greenland. Othing. Tapi ya, kembali ke apa yang kamu katakan tentang BRICS dan kemungkinan negara-negara barat bergabung, menurutku ini seperti pedang bermata dua, tergantung bagaimana kamu menanggapinya. Entah kamu melihat BRICS sebagai proses yang dipimpin oleh Tiongkok, dan kemudian negara-negara mungkin ingin bergabung dengan BRICS, atau mereka mungkin lebih memilih bergabung dengan SCO, karena itu dipimpin bersama oleh Tiongkok dan Rusia sebagai sebuah struktur. Hal itu akan sangat menentukan bagaimana mereka mendekati ruang multilateral baru ini. Yang kita lihat sekarang, semakin lama semakin jelas, adalah bahwa karena apa yang kamu sebutkan sebelumnya, ketika Trump menarik diri dari berbagai perjanjian dan keluar dari banyak kelompok multilateral, itu berarti setiap kelompok yang terbentuk sekarang memiliki suara sendiri dalam menentukan apa yang ingin mereka lakukan terkait isu-isu tertentu. In stigma in scriptures mati berhari is kirari. Itu sesuatu. Weaker by the day. One is that. Then the other issue that comes through is Isu lain yang muncul adalah bahwa tidak ada negara yang akan bergantung hanya pada satu kelompok untuk menentukan apa yang dikatakannya dan dilakukannya. Misalnya, dengan Jeju, kita tahu ada keselarasan dalam setiap isu yang muncul di tingkat global. Namun di sini, saya percaya jika suatu negara bergabung dengan BRICS untuk satu isu, negara itu mungkin juga akan bergabung dengan kelompok lain, kelompok trilateral untuk hal yang berbeda. Saat ini kita melihat India, Australia, dan Tiongkok bekerja sama untuk membahas kemitraan teknologi, atau kita melihat latihan Quad yang sedang berlangsung. BRICS sedang mempertimbangkan pengembangan bank pembangunan atau sistem pembayaran digital sebagai suatu struktur. Jadi keterlibatan yang berbasis isu akan lebih menentukan kerjasama multilateral dibandingkan bentuk keterlibatan yang menyeluruh seperti yang kita lihat sebelumnya. Benar, dan seperti yang kamu katakan sebelumnya, Anu, sepertinya gagasan tentang non-blok ini sebenarnya sedang mendapatkan banyak perhatian. Kita sedang bergerak menuju dunia yang tidak berpihak. Kecuali Amerika Serikat, kecuali NATO, tidak ada yang sedang membangun aliansi. Meskipun Barat ingin menggambarkan segala bentuk oposisi terhadap kepemimpinannya sebagai sebuah aliansi. Maksud saya, Rusia dan Tiongkok tidak berada dalam aliansi. Bahkan dukungan yang mereka berikan kepada Iran dalam operasi perubahan rezim baru-baru ini bukanlah sebuah aliansi. Itu hanyalah dukungan secara spesifik pada satu isu tersebut. Dan kita melihat kelompok-kelompok lain juga tidak membentuk struktur atau aliansi permanen. Kita melihat negara-negara berusaha maju secara individual. Apakah kamu juga melihatnya seperti itu? Absolutely. Number one, I don't
Tentu saja, saya tidak melihat adanya jenis aliansi permanen baru dengan struktur aliansi atau semacam pasal 5 yang akan terjadi sama sekali. Faktanya hal itu justru kehilangan kredibilitas. Karena apa yang terjadi menurut saya juga berkaitan dengan pertanyaan Anda sebelumnya tentang apakah ada negara barat yang akan bergabung dengan BRICS. Semua orang bisa melihat apa yang terjadi di dalam NATO dan Uni Eropa, di mana mereka semakin menjauh satu sama lain dibandingkan sebelumnya sejak Perang Dunia Kedua, dengan perbedaan yang semakin besar. Dan ketika Eropa dulu sangat bergantung pada Amerika Serikat, sekarang beberapa di antara mereka mulai melihat AS sebagai ancaman karena Greenland dan ketakutan itu. Because of Greenland and the fear. So when they thought the threat was coming only from the Jadi ketika mereka mengira ancaman itu hanya datang dari sisi timur, dari Rusia, mungkin memang masih datang dari sana, tetapi juga datang dari AS, maka akan terjadi kepanikan jika hal ini berlanjut, jika tidak mereda, jika terus berlanjut. Saya pikir sinergi yang dulu dimiliki Eropa dengan AS telah rusak sampai batas tertentu. Sama halnya dengan rasa cinta yang dulu dimiliki komunitas strategis India terhadap AS juga telah rusak. Is Edna Nufitz Trong in Yes or the make this way Trump crawled into a throne and the Alicum traditional combat and certificates. The Alisto in the Kilana Indus. Down is and in that there is volatility and the world is shifting. So I can't really judge whether Jadi saya tidak bisa benar-benar menilai negara mana yang akan bergabung dengan BRICS, tetapi jelas beberapa negara ini ingin bergabung dengan New Development Bank, yang merupakan lembaga unggulan dari BRICS. Dan hal itu terus berjalan maju. Memang tidak sebanding dengan Bank Dunia atau IMF, tetapi tetap menarik. Hal lainnya saya tidak akan menyebutnya sebagai alternatif. Saya hanya akan menyebutnya berbeda. Sebuah alternatif berarti sesuatu yang menentang sistem kapitalis neoliberal dominan, yang sebenarnya tidak demikian. Lembaga ini masih merupakan bagian dari sistem tersebut, tetapi memiliki perbedaan dalam arti memiliki persyaratan. Ini bukan lembaga yang dipimpin oleh pemberi dana, melainkan dipimpin oleh penerima. Penerima yang memutuskan untuk apa mereka ingin menggunakan pinjaman tersebut. Sebagian pinjaman diberikan dalam mata uang nasional masing-masing, yang merupakan hal besar, dan inilah yang benar-benar membuat Amerika Serikat merasa tegang. Really making the US very tense. This whole Seluruh fobia terhadap dedolarisasi ini sebenarnya tidak benar-benar ada. Dolar tetap menjadi mata uang strategis utama dalam pertukaran internasional dan akan tetap demikian. Hanya saja negara-negara ini ingin berdagang satu sama lain menggunakan mata uang nasional mereka yang membantu mereka sampai batas tertentu, melewati dan menghindari sistem dolar yang dominan, serta menghemat banyak devisa. Di beberapa negara yang sangat berutang, terutama yang paling tidak berkembang, mereka dapat melakukan jenis kesepakatan pertukaran seperti ini. Pertukaran mata uang digital atau pertukaran e-mata uang digital di dalam BRICS terlebih dahulu. Dan kemudian dengan pihak lain, pasti akan membantu hal ini. Namun ini tetap akan menjadi perdagangan yang terglobalisasi, yang memang diinginkan semua pihak. Hanya saja tanpa satu kekuatan yang menentukan syarat-syarat perdagangan dan sebagainya. Sungguh ironis bahwa Scott Bessent, Menteri Perdagangan, kemarin atau sehari sebelumnya, sebenarnya mengatakan bahwa globalisasi telah gagal bagi Amerika Serikat. Atau apakah itu orang lain? Bukan Bessent, itu orang lain. Tapi salah satu perwakilan perdagangan mengatakan bahwa globalisasi telah gagal bagi Amerika Serikat. Dan saya berpikir ya, kalian adalah ekonomi terbesar di dunia. Dalam cara, bentuk, atau wujud apa hal itu bisa dikatakan gagal bagi kalian. Selain itu, seperti yang baru saja dikatakan Anu, seluruh skema ini tidak bisa dilebih-lebihkan betapa besarnya skema ini ketika kamu memberikan pinjaman kepada negara lain yang nilainya dalam mata uangmu sendiri. Karena pada dasarnya kamu sedang mengatakan kepada negara itu, kamu harus mencari cara untuk menghasilkan uang di wilayahku, atau kamu tidak akan pernah bisa melunasinya. Ini benar-benar sebuah skema. Jadi ya, beralih ke mata uang lokal adalah langkah besar ke depan bagi negara-negara penerima.
Tapi Kanika, bagaimana menurutmu? Bagaimana cara baru dalam berinteraksi ini kemungkinan akan berkembang dan bagaimana India akan berusaha membentuknya? Maksudmu dalam hal mata uang atau lebih dalam arti multilateral? Multilateral. Dan kamu tahu ada negara penerima, negara donor, dan ya seluruh gagasan tentang pembangunan global. Mungkin juga kamu tahu pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah tentang globalisasi. Karena sekali lagi, AS dan beberapa orang di Barat mengatakan bahwa globalisasi seperti yang kita kenal sudah berakhir. Tapi saya tidak berpikir begitu. Maksud saya tampaknya globalisasi sedang berubah. Ia bersembunyi di balik sesuatu. All states are definitely looking more and more into. Dan maksud saya, semua negara jelas semakin berfokus ke dalam. Ini adalah gelombang baru dalam cara globalisasi dipahami oleh semua orang. Baik jika kita melihat kebijakan migrasi di Eropa, maupun bagaimana setiap negara menjadi lebih berhati-hati terhadap tarif dan apa artinya bagi perekonomian serta rakyat mereka. Jadi ya, semua negara memang menjadi lebih berhati-hati. Tapi ketika berbicara tentang keterlibatan dalam konteks globalisasi, saya tidak begitu yakin. When it comes to engagement in terms of globalization, I'm not sure the only loser in this whole process. Satu-satunya pihak yang kalah dalam seluruh proses ini, menurut saya, proses mencari nilai dan norma yang dapat menentukan bagaimana negara-negara berinteraksi, adalah bahwa karena sifat geopolitik saat ini, semua negara diberi ruang untuk bersikap lebih berhati-hati atau lebih keras dalam keterlibatan mereka dengan pihak lain. Jadi ruang untuk negosiasi semakin sempit, ruang untuk diskusi semakin terbatas, dan semakin banyak ruang bagi negara-negara untuk berpikir dalam kerangka nilai-nilai militeristik, bukan? Baik itu dalam keterlibatan terkait teknologi maupun mineral penting, akan ada banyak kehati-hatian dalam cara negara-negara berurusan satu sama lain. Dan kepercayaan menurut saya menjadi sesuatu yang defisit dalam hubungan dan keterlibatan mereka. Jadi jika kamu hanya melihat ruang-ruang di mana kamu merasa nyaman untuk terlibat, kamu tidak akan bisa melampaui itu dan membangun sesuatu yang benar-benar bisa memberi manfaat bagi dunia. Hal-hal seperti ini bisa saja kita lewatkan secara global, karena misalnya sebagai orang India, kamu mungkin hanya ingin bekerja sama dengan negara-negara tertentu atau program beasiswa tertentu, karena kamu tidak yakin bagaimana hubungan antar negara akan berjalan. Besok bisa saja ada larangan keterlibatan akademik atau larangan perjalanan, apapun bisa terjadi, karena kita hidup di masa yang sangat tidak stabil. Jadi semua orang menjadi berhati-hati juga dalam keterlibatan mereka. Menurut saya, itu salah satu dampak dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Anu, do you see it like that as well? Anu, apakah kamu juga melihatnya seperti itu? Dan apakah kamu pikir negara-negara akan mencoba menciptakan kerangka normatif baru ini? Maksud saya, Amerika Serikat pada dasarnya telah meruntuhkan Organisasi Perdagangan Dunia, yang dulunya berfokus pada penciptaan standar dasar tentang bagaimana kita berdagang, termasuk di dalam negeri, bukan? Hal-hal seperti keamanan investasi dan sebagainya. Dan semua itu sekarang hilang. Setiap bentuk investasi di Amerika Serikat saat ini pada dasarnya seperti bermain roulette Rusia, bukan? Kamu tidak tahu apakah investasi itu masih akan ada tahun depan, atau apakah Donald Trump akan menyitanya, mengenakan tarif, atau apapun. Tidak ada lagi kepastian investasi bagi siapapun. Benar sekali. Dan saya pikir saya akan mengaitkan dua pertanyaan Anda sekaligus. Ada keyakinan di antara perwakilan perdagangan AS bahwa globalisasi merugikan mereka. Dan memang begitu, karena itu adalah masa kemunduran AS. Mengapa? Karena merekalah yang memindahkan produksi manufaktur ke luar negeri. Jadi deindustrialisasi di AS dan mungkin juga di beberapa negara Eropa termasuk Jerman, pertama-tama bergeser ke Tiongkok, lalu ke India, dan negara-negara selatan global. Apa yang disebut macan Asia dan keajaiban Asia Tenggara? Itu adalah lonjakan industrialisasi, manufaktur dan pertumbuhan yang dipimpin oleh ekspor, di mana ekspor mereka membanjiri pasar-pasar ini.
Ekspor tersebut murah, tetapi merupakan bagian dari kebijakan yang terencana, di mana negara-negara besar dalam perdagangan dan industri memutuskan bahwa mereka tidak menginginkan industri kotor yang mencemari lingkungan mereka. Mereka akan hidup dari paten dan ide, sementara industri berpindah ke Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dan begitulah negara-negara BRICS sebenarnya memiliki kebijakan ini, lonjakan besar dalam pembangunan. Jadi ya, globalisasi memang merugikan mereka. Namun untuk pertanyaan kedua, saya pikir ada dualitas. Saya pikir Kanika benar. Ada aspek yang berorientasi ke dalam, dan itulah mengapa slogannya adalah Make America Great Again. Tapi apa artinya itu? Di satu sisi, kemandirian, mereka ingin memiliki kendali agar tidak ada negara lain yang tiba-tiba bisa berkata, tidak ada lagi logam tanah jarang untukmu, dan membuat industri mereka runtuh. Jadi mereka menginginkan kemandirian dalam segala hal. Namun pada saat yang sama, mereka tidak bisa bertahan tanpa perdagangan. Jadi, mengapa Amerika Serikat misalnya sekarang menjual senjatanya dan kompleks industri militernya ke seluruh dunia? Mereka menekan Eropa, India, semua pihak. Kalian beli senjata kami dan kami akan menurunkan tarif kami. Jadi perdagangan tidak bisa berhenti, globalisasi tidak bisa berhenti. Namun, hal itu bisa mengambil bentuk yang sedikit berbeda seperti yang dikemukakan oleh Joseph Stiglitz dan yang lainnya. Bahwa bagi perekonomian kalian, dunia selalu terintegrasi, tetapi syarat-syarat perdagangan, syarat-syarat globalisasi bisa berubah. Dan poin ketigamu tentang pertanyaan normatif adalah, bagaimana kamu bisa hidup di dunia tanpa norma? Maka tidak ada legitimasi. Kamu bisa melihat bahwa Trump secara bertahap sedang mendelegitimasi dirinya sendiri, meskipun negara-negara tidak mengatakannya secara langsung. Surat kabar arus utama secara bertahap mulai mengatakan hal itu. 2 hari yang lalu, New York Times memuat artikel luar biasa tentang berapa banyak uang yang telah diperoleh keluarga Trump. Nah, itu berarti mendelegitimasi presiden sendiri, menunjukkan tingkat korupsi para oligarki 12 miliarder di kabinet Trump. Jadi kita harus memiliki norma. Kita harus kembali pada piagam PBB. Mungkin perlu direformasi, diperluas. Bahkan negara-negara kecil sekarang memiliki agensi. Dan kita melihat hal itu pada Brasil dan bahkan Kuba yang mengatakan, kalian tahu AS, kami akan melanjutkan kebijakan kami. Kami tidak peduli apa yang kalian katakan. Negara lain akan menyesuaikan diri. Jadi ada pergeseran-pergeseran ini, tapi globalisasi dalam berbagai bentuk akan terus ada. Bagaimana menurutmu, Anika? Bagaimana India akan terlibat dalam perdagangan global ke depannya? Maksudku, jika kamu melihat perkembangannya, angka-angkanya, jika kamu membandingkan Tiongkok dan India, kamu bisa melihat bahwa India masih memiliki potensi besar untuk menyusul Tiongkok, bukan? Dalam hal keterlibatan global, kamu tahu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Menurutmu, apa pendekatan India sekarang, terutama pada tahun 2026 ketika India memegang kursi kepemimpinan BRICS? Ya, kepemimpinan BRICS akan menarik untuk dilihat bagaimana India menanganinya. Karena kepemimpinan India dalam G20 menunjukkan bahwa negara itu bersemangat kedalatan multilateral dan membawa struktur yang sangat khas India ke dalamnya. Selain itu, karena G20 sama seperti BRICS, memiliki sekretariat bergilir dan tidak memiliki markas permanen, lebih untuk memasukkan gaya sendiri ke dalam masa kepemimpinan. Jadi, Zara Wengemeward lihat saat ini, Amnu ninyu panser to befriedert se subhat se vertaget misi in the Bethania, di GW. As it did during the G20 presidency as well. But we'll definitely see how that shapes. Tapi kita pasti akan melihat bagaimana hal itu berkembang dalam beberapa bulan mendatang. Namun, ketika kita melihat keterlibatan India dalam perdagangan, yang tadi Anda bicarakan, akan menarik untuk melihat maksud saya, secara pribadi saya merasa, saat ini India mungkin akan sangat berhati-hati. Karena tidak ada ruang dalam cara komunitas strategis India berkembang, atau bagaimana kebijakan luar negeri India berevolusi, di mana India dapat dengan bebas berinteraksi dengan Tiongkok karena pengalaman masa lalunya dengan negara tersebut. Dan dengan Barat,
ada banyak hal yang terjadi terkait bagaimana AS menangani tarif, sehingga hal itu juga membatasi keterlibatan India. So that also restricts India's engagement. So Europe is the only one place where I can Di Eropa adalah satu-satunya tempat di mana saya dapat melihat keterlibatan yang jauh lebih jelas dalam hal perdagangan dan berbagai isu multilateral. Rusia adalah tempat lain di mana India akan terus terlibat. Namun, Tiongkok dan AS pada saat ini merupakan wilayah yang penuh tantangan di mana India permana akan melanjutkan keterlibatannya. Terkait dengan Tiongkok, menarik bahwa terlihat adanya pencairan hubungan to the maris terjadi intervensi uptertis angmati. Sistem baru ini juga melihat bahwa sebuah delegasi dari Partai Komunis Tiongkok mengunjungi kantor partai pemerintah India, di mana mereka bertemu dan membahas berbagai isu. and they engaged on a range of issues. So it is an evolving space. Jadi, ini adalah ruang yang terus berkembang dalam cara India dan Tiongkok membangun hubungan mereka bersama. Hal itu akan sangat menentukan bagaimana Asia berinteraksi dengan dirinya sendiri. Dari percakapan saya dengan para cendekiawan di seluruh dunia, terutama dari Global South, mereka semua mengatakan bahwa jika saja India dan Tiongkok bisa akur, segalanya akan berjalan baik bagi kita. Namun, ada keterbatasan terkait isu kedaulatan bagi kedua negara tersebut. Saya tidak memahami siapa pun di sini. It's imperative to have a surveyor de break selesai. Jika wajib nifikat peminya, dan semekli de sesuai yang menante, and software this enough to this next is nearing toward UT juga. Hopefully positive for 2026 for us as well. Yeah, I mean, if Ya maksudku, kalau dia Tiongkok bok pihak versi itu berarti sekitar 3 miliar orang, lebih dari sepertiga penduduk dunia berada di pihak nama. Anis seberapa ini? How likely is that? Well, first I would just want to say, give one bit of information that's... Baik, pertama-tama saya hanya ingin berbagi satu informasi yang saya anggap menarik, yaitu bahwa baru-baru ini India mencabut larangan terhadap investasi langsung Tiongkok di pasar India, bahkan untuk kontrak pemerintah. Artinya, Tiongkok kini dapat melakukan investasi besar dan mengajukan tender di perekonomian India yang merupakan perubahan besar. Kedua, mereka telah memperkenalkan ketentuan e-visa bagi pebisnis Tiongkok sehingga mereka dapat mengajukan secara daring dan datang selama sekitar 50 atau 60 hari tanpa masalah. Dan Tiongkok melakukan hal yang sama. Jadi dapat dilihat bahwa tentu saja sejauh menyangkut konflik perbatasan itu adalah wilayah yang sensitif bagi India, tetapi situasinya secara perlahan. But it is improving very slowly. There have been over 100 meetings of the Telah diadakan lebih dari 100 pertemuan antara kelompok kerja, tetapi kemauan politik untuk mencapai kompromi masih belum muncul. Ada beberapa kemajuan. Tuan Modi pergi ke Tianjin untuk menghadiri pertemuan SCO dan juga bertemu dengan Xi Jinping di acara lain. Dan keduanya mengatakan bahwa mereka ingin hubungan yang lebih baik. Namun perdagangan benar-benar meningkat menjadi lebih dari 100 miliar dengan keuntungan di pihak Tiongkok. Jadi, seperti yang Anda tahu, India lebih banyak impor. Hal yang menarik dengan ekonomi industri material bagi segala hal lainnya adalah banyak internet, bahkan farmasi, seperti pada bau-bau dari Tiongkok. The precursor from China. So if India is making a lot of antibiotics and exporting those. Jadi, jika India memproduksi banyak antibiotik dan mengekspornya ke seluruh dunia, itulah sebabnya disebut sebagai apotek bagi Global South. Sebagian bahan yang dibutuhkan untuk antibiotik tersebut berasal dari Tiongkok. Jadi, ada ketergantungan ekonomi yang sedang berkembang sama seperti pada iPhone atau seperti yang dilakukan semua orang untuk magnet dan baterai dan sebagainya. Jadi, ada ketergantungan ini, ada pemahaman. Namun pada saat yang sama, namun di platform internasional, multilateral, berdiri dalam isu iklim, sanctions, isu spesifik ini kisah saja. There is a lot of compatibility. Recently, for example, just last week, baru-baru ini misalnya minggu lalu, Israel dan AS mengakui Somaliland, yang berarti pemisahan dari Somalia, dan India mengeluarkan pernyataan yang sangat tegas bahwa kedaulatan dan keutuhan wilayah Somalia tidak boleh diganggu.
Saya tidak tahu kata-kata pastinya, tetapi mereka mengkritik baik Israel maupun AS, meskipun mereka memiliki hubungan baik dengan Israel. Seringkali mereka cukup berhati-hati dalam isu Gaza, sambil pada saat yang sama memberikan bantuan kepada PLO dan Gaza. Jadi, inilah yang disebut kebijakan multifaktor mereka, ke satu sisi dan sisi lainnya. Namun mereka jelas memiliki pembangunan sebagai fokus utama. Pemerintah harus mewujudkan pembangunan, karena tanpa itu, pemerintahan manapun di India akan berada pada posisi lemah, seperti halnya dimanapun di dunia. Jadi, inilah kendala-kendala yang mendorong ke arah itu, dan bagi Tiongkok juga, pada saat mereka menghadapi konfrontasi yang sangat keras dari Barat. Meskipun AS mengatakan satu hal, kita bisa melihat adanya perbedaan antara Uni Eropa dan AS sampai batas tertentu, dengan Scholz pergi ke Beijing dan Macron juga. Apapun yang mereka katakan, mereka berusaha membangun hubungan dengan Tiongkok yang independen dari AS. Jadi, Tiongkok adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Mereka adalah faktor, mereka adalah kekuatan pendorong dalam apa yang sedang terjadi dan mereka mengambil posisi yang lebih tegas. Dan saya pikir itu salah satu alasan mengapa mungkin tidak akan ada serangan terhadap Iran. Saya tidak tahu, tetapi Tiongkok, Rusia, dan pihak lain telah menentangnya. Mereka memang melakukannya. Tapi saya pikir apa yang kamu katakan sangat penting. Maksud saya, di satu sisi, insentif struktural untuk memperkuat hubungan selatan-selatan cukup tinggi dalam hal pertukaran ekonomi dan kerjasama. Di sisi lain, bagi orang Eropa, ya, tidak ada skenario yang masuk akal di mana Tiongkok menjadi ancaman bagi mereka, apalagi India. Jadi dalam arti tertentu, kita seharusnya mengharapkan bahwa bahkan orang Eropa pun akan mulai berpikir, hey, mungkin kita perlu berbicara dengan New Delhi sedikit lebih sering. Dan mungkin untuk putaran terakhir, pertama Kanika lalu Anu, apakah ada hal yang ingin kalian angkat dari diskusi ini, yang menurut kalian penting? Lalu kita akan menutupnya. Jadi ya, karena Anda menyebut orang Eropa dan Uni Eropa, kali ini Kepala UE menjadi tamu kehormatan dalam Parade Hari Republik yang akan berlangsung minggu depan pada tanggal 26. Dan ada kesepakatan besar yang rencananya akan tercapai pada tanggal 27, yaitu perjanjian dagang antara UE dan India. Saya rasa ini sudah berlangsung selama beberapa dekade, jika bukan bertahun-tahun, dan akhirnya akan terwujud, dalam arti bahwa kedua pihak ini, Eropa dan India, is bekerja sama. Mereka telah bersama tertahtan tofu dan memiliki putaran negosiasi terhadir. Dari itu sudah punculkan istingusi dengan seterjakan Eropa bersama India. Namun hal yang ingin saya sebutkan adalah keterkaitan Eropa dengan Tiongkok. That I would like to say is about Europe's engagement with China. It's a complicated space because Ini adalah situasi yang rumit, karena Eropa mungkin tidak memiliki masalah dengan Tiongkok. Tetapi karena keterikatannya sendiri dengan G7 dan NATO, menurut saya ada banyak faktor yang memengaruhi cara Eropa berinteraksi dengan Tiongkok. Namun, dengan adanya konflik Rusia-Ukraina dan perilaku Trump, banyak hal berubah dalam cara Eropa atau Uni Eropa akan memandang Tiongkok yang sebenarnya telah meninggalkan Rusia pada titik ini. Jadi, ini merupakan kisah sukses bagi mereka dalam hal membangun hubungan tersebut, karena Eropa juga memiliki populasi yang menua dan perlu mencari cara untuk menangani berbagai aspek lain dari keterlibatannya. Selain itu, Eropa menghadapi masalah migrasi yang datang dari Afrika dan Asia Barat. Jadi, isu-isu tersebut sangat menentukan bagaimana Eropa akan membangun keterlibatannya, bukan semata-mata berdasarkan cara NATO dan G7 memandang masalah global saat ini. Dan ini semenama. Yeah, so that's right. I think that Ya benar. Saya pikir perjanjian perdagangan bebas India-Uni Eropa sepertinya akhirnya akan ditandatangani. Prosesnya sudah berlangsung lebih dari 12 tahun. Mereka belum bisa mencapai kesepakatan, terutama dalam bidang pertanian. Maksud saya alasannya jelas, kedua pihak perlu melindungi para petani mereka.
So they might have found a middle way. The details haven't come out, Jadi, but, mungkin mereka I telah look menemukan forward jalan to tengah. reading between the Rinciannya lines belum and keluar, actually tetapi come saya out. menantikan untuk The membaca di German antara chancellor was there baris-baris tentang recently, apa yang sebenarnya and there were muncul dari several situ. agreements on, Kanselir Jerman cooperation, baru-baru ini signed with berkunjung them. dan So, beberapa as far as perjanjian India kerjasama continues telah concerned, ditandatangani. they've never really had any Sejauh menyangkut conflict India or dan Uni relations Eropa, between them, mereka except for the sebenarnya fact tidak pernah memiliki that konflik when dalam the EU hubungan was mereka, told by kecuali pada saat Uni Eropa di bawah tekanan tertentu, mencoba membuat India menjauh dari Rusia. Yang jelas, tidak mungkin bagi India. Mereka tidak akan melakukan itu. Hubungan mereka telah stabil sejak tahun 1950-an. Sekarang, mereka merayakan 70 tahun hubungan. Dan ketika Tuan Putin datang, mereka menandatangani sejumlah besar perjanjian dan traktat, termasuk produksi bersama berbagai jenis peralatan militer, serta pembukaan perdagangan dan bidang kerjasama lainnya. To trade and all kinds of things. There's no time to go into that. But I think we discussed it. Tidak ada waktu untuk membahas itu sekarang, tapi saya rasa kita sudah membicarakannya sebelumnya dalam salah satu pertemuan bilateral kita. Jadi begitulah keadaannya. Ini adalah situasi geopolitik yang menarik yang sedang berkembang, dan India tampaknya sedang menavigasi jalannya di tengah situasi itu. Secara pribadi, saya cukup kritis ketika mereka tidak mengambil sikap tegas terhadap Gaza atau Venezuela, tapi saya bisa memahami alasannya. Faktanya, memburuknya hubungan dengan AS telah membuat mereka menjadi sedikit lebih mandiri lagi, karena mereka mulai terlalu bergantung pada AS, lebih dari yang baik bagi negara yang tidak berpihak, atau bahkan jika mereka tidak menyebut diri mereka tidak berpihak, sebuah negara yang secara strategis otonom dan multipolar, yang berkomitmen pada gagasan-gagasan semacam itu, serta negara yang perlu menjadi pemimpin dalam hal norma. Be a leader in norms. Ya, dan saya sarankan semua orang untuk melihat dan mempelajari apa yang sedang dilakukan India. Karena ini sebenarnya merupakan salah satu studi kasus yang sangat penting dari dunia multipolar yang sedang berkembang. Saya ingin berterima kasih kepada kalian berdua atas waktu dan pandangan kalian. Anuradha Chenoy dan Kanika Rakha. Terima kasih untuk hari ini. Thank you for today. Thanks. Terima kasih Pascal, terima kasih Kanika, terima kasih Bu. Sampai jumpa. Bye-bye.